Pernahkah Anda membayangkan bahwa suatu hari komputer tidak hanya sekedar membantu manusia mengambil keputusan terbaik berdasarkan data? Lebih daripada itu, komputer memang bisa menjadi pusat pemerintahan bagi manusia. Apakah ini terdengar gila dan mengerikan? Sama sekali tidak. Justru dengan hal semacam ini, unsur perasaan dan ego kepentingan masing-masing manusia akan diminimalkan dan konflik lebih jarang terjadi. Bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan dalam satu ekosistem yang manusianya tidak saling percaya dan bahkan tidak punya pemimpin? Hal semacam ini sebetulnya telah diterapkan di dalam blockchain, sebuah bentuk demokrasi tanpa pemimpin dan tidak diperlukan percaya satu sama lain di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Adi dan saya host channel ini. Informasi di sini adalah untuk tujuan wisata ilmu. Saya ingin mengajak siapa saja yang berminat pada channel ini untuk memperluas cakrawala berpikir dan mampu menganalisa segala hal dari berbagai dimensi. Kita akan mulai membahas tema yang cukup berat ini, tapi jangan khawatir, saya telah merangkum isi dengan bahasa yang cukup mudah dipahami, tidak ke bahasa teknis yang sulit. Saat ini, kita sering mendengar istilah mesin belajar atau machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, tapi sangat mungkin orang awam belum betul-betul paham cara kerjanya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua hal-hal dasar dalam istilah teknologi ini dengan cara dan bahasa yang saya sederhanakan. Mesin belajar dan kecerdasan buatan dibuat dengan cara memasukkan sebanyak mungkin pengenalan objek fisik, beserta aturan atau dalil, dan semua hal yang bernilai bagi manusia ke dalam mesin. Misalkan saya mengetik narasi ini untuk konten ini di sebuah program word spread. Walaupun sudah dibuat agar ketika saya menekan keyboard maka tampil huruf-huruf atau tanda baca di layar monitor saya, tapi sebenarnya piranti yang saya pakai ini tidak paham apa isi narasi yang saya sampaikan pada Anda semua ini. Selain karena masalah kemampuan komponen-komponen dalam laptop saya, hal terpenting adalah kita belum memperkenalkan bahasa kita ke mesin ini. Mesin kecerdasan ibarat otak kita. Dia bisa mengolah, menganalisa suatu persoalan ketika ke dalamnya sudah diisi pengetahuan dasar dan aturan atau dalil yang saya sebutkan tadi. Misalkan saya akan bercerita pada mesin bahwa sebuah mobil merah melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tertentu pada malam hari. Pernyataan yang saya sebutkan ini sifatnya kualitatif, yaitu data yang bukan angka. Padahal, mesin lebih memahami angka daripada sebuah kata sifat. Angka bisa berupa angka mutlak ataupun angka kategori. Maka saya harus menuliskan bahasa mesin kira-kira begini. Sebuah massa berdimensi 3,2 meter kali 2,1 meter kali 1,6 meter dengan bobot 800 kg dengan spektrum panjang gelombang 680 nanometer berada pada koordinat XXXX pada jam 23.00 waktu plus 7 GMT, lalu pada jam 23.01 pada koordinat XXXXY dan pada jam 23.02 pada koordinat XXXYY dan seterusnya. Lalu akan dibutuhkan tambahan alat pada mesin yaitu indrawi mesin, ibarat seperti mata, hidung, telinga, mulut pada kepala kita untuk menerima informasi untuk otak kita mengolah informasi itu. Alat itu misalkan berupa detektor panjang gelombang, sensor tekan pada aspal jalan, dan alat pelacak geoposisi yang ditempatkan pada objek. Mesin belajar dan kecerdasan buatan tidak harus mempunyai sendiri indrawi tersebut, tapi biasanya dia dihubungkan dengan mesin-mesin lain di seluruh dunia lewat internet, sehingga antar mesin bisa saling berkomunikasi bila bahasanya sama. Komunikasi antar mesin atau peralatan itulah yang disebut dengan IoT atau Internet of Things. Mesin berkecerdasan sebelum mengolah data, dia pasti diberi suatu aturan atau dalil bahwa semua informasi harus dicek dulu akurasinya. Artinya dia harus bisa membedakan mana mesin lain yang menerima informasi benar, mana yang tidak. Sehingga mesin cerdas ini tidak sampai mengolah data yang salah. Aturan yang saya sebutkan tadi yang harus dilewati sebuah proses disebut dengan protokol. Setelah kita mempunyai urut-urutan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan sesuatu sebagai dasar kita untuk mengambil tindakan atau manfaat dari situ. Kesimpulan ini yang saya umpamakan dengan konsensus. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan berfokus pada protokol dan konsensus yang dibuat dalam mesin yang mengandung hukum alam, dalam hal ini logika. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mesin dapat mengambil keputusan benar dan tepat setiap saat. Kita akan membahas sebuah protokol konsensus yang disebut Byzantine Fault Tolerance atau BFT.
Seperti namanya, Bizantin diambil dari nama Byzantium, yaitu kerajaan Romawi Timur yang merupakan masa-masa akhir kemasyhuran Romawi. Byzantine General's Problem ditemukan tahun 1982 oleh Leslie Lamport, Robert Shostak, dan Marshall Pease dan menginspirasi konsep BFT ini. Konsep BFT lahir dari simulasi eksperimen logika di mana ada beberapa jenderal Bizantin harus membuat keputusan untuk menyerang kota persis secara bersamaan. Kondisi yang ditetapkan pada eksperimen ini adalah sebagai berikut. Jenderal-jenderal berada pada lokasi terpisah dan hanya boleh berkomunikasi lewat pembawa pesan dan hanya boleh satu pesan pada satu waktu. Mereka harus berkoordinasi untuk aksi sama untuk berhasil menyerang atau berhasil mundur. Bila mereka menyerang bersama, maka mereka akan baik-baik saja. Bila mereka mundur bersama, maka mereka akan baik-baik juga. Masalah terjadi bila beberapa jenderal menyerang selagi yang lain mundur. Dalam kasus ini akan terjadi dampak buruk bagi semuanya. Lalu plot twist-nya, ada kemungkinan satu atau beberapa jenderal tidak setia dan mencoba membingungkan jenderal yang lain. Mereka akan melakukan voting untuk memutuskan menyerang atau mundur, sehingga suara terbanyak, yaitu 5 dari 9, adalah persetujuan yang harus dipatuhi semua. Pertanyaan yang membingungkan adalah, apa yang terjadi bila 4 setuju untuk menyerang, 4 setuju untuk mundur, dan satu lagi tidak memberikan suara? Atau skenario lain bahwa satu itu adalah pengkhianat yang memberikan suara maju dan mundur bersamaan. Di dalam blockchain kripto, algoritma Byzantine Fault Tolerance dipakai sehingga memungkinkan jaringan tetap berfungsi sepanjang 2/3 daripada nodes dalam blockchain setuju atau mencapai konsensus. Yang dimaksudkan dengan node adalah tiap komputer dalam jaringan. Tiap komputer ini mewakili satu entitas yang punya kekuasaan sederajat dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Di sini tidak ada manajer, tidak ada koordinator, apalagi direktur untuk memaksakan aturan, menentukan mana yang benar, atau menghukum ketidakpatuhan. Namun supaya jaringan bisa berfungsi, setiap nodes harus mengikuti aturan atau tata cara supaya kesepakatan dapat dicapai. Sistem dalam jaringan mengharuskan nodes setuju terhadap apa yang diyakini benar, mencapai konsensus pada tiap rentang waktu tertentu. Masalahnya adalah, beberapa nodes sudah pasti akan gagal suatu saat mencapai persetujuan, apakah karena curang, atau apakah hanya karena tidak setuju terhadap nodes yang lain. Pastinya sistem jaringan harus didesain sedemikian rupa untuk menangani hal-hal begini bila itu terjadi. Di dalam Byzantine Fault Tolerance, walaupun sepertiga dari nodes gagal mengambil keputusan atau bertindak curang, operasi fungsi tetap bisa berlangsung. Angka sepertiga ini adalah batas toleransi terbanyak protokol ini bisa tetap bekerja. Di dalam blockchain, salah satu cara untuk menentukan apakah suatu node setia atau node jahat, atau node tersebut terhubung dalam jaringan dengan siap atau tidak, adalah dengan protokol konsensus atau sejumlah peraturan yang harus dipatuhi semua node agar mereka boleh berpartisipasi. Proof of work, proof of stake, proof of authority pada dasarnya menggunakan algoritma Byzantine Fault Tolerance dan memang dibuat agar dapat berfungsi meskipun sepertiga node gagal atau tidak setuju. Bentuk protokol konsensus BFT yang digunakan adalah sebagai berikut. Semua jenderal yang loyal akan bertindak dan setuju pada rencana aksi yang sama. Jenderal loyal pasukan Bizantin tidak akan mengikuti rencana buruk di bawah pengaruh jenderal pengkhianat. Jenderal yang loyal akan mengikuti peraturan seperti yang telah dirinci dalam algoritma. Semua jenderal yang patuh harus dapat mencapai konsensus mengabaikan apapun yang dilakukan pengkhianat atau terlambat memberikan suara. Terlebih paling penting, semua jenderal loyal harus dapat mencapai persetujuan yang spesifik dan rencana yang masuk akal. Masalahnya adalah, bagaimana agar para jenderal bisa setuju pada aksi sama meskipun ada sabotase atau ada beberapa jenderal tidak memberikan suaranya dalam jangka waktu tertentu. Bagian terpenting dari protokol konsensus BFT ini adalah mengidentifikasi node mana yang gagal atau curang. Kegagalan bisa saja karena tidak terkoneksi atau latensi atau keterlambatan dalam jaringan. Di dalam BFT, node harus melewati ujian, menerima informasi dan kemudian mengulangi informasi tersebut. Bila pesan yang diterima berhasil diulangi dengan benar, menandakan nodes tersebut tidak ada masalah. Sebaliknya, node akan dideteksi sebagai node gagal bila menunjukkan gejala melakukan Byzantine failures, yaitu apabila
Gagal untuk menanggapi informasi, memberi tanggapan dengan hasil tidak benar, memanipulasi informasi agar nodes lain memberi tanggapan yang salah, memberi lebih dari satu tanggapan atas satu informasi. Jadi di dalam blockchain, semua node yang terhitung hanyalah yang berhasil merespon panggilan protokol dalam jangka waktu tertentu. BFT mengatasi semua masalah ini dengan meminimalkan dampak buruk dari nodes yang curang atau jahat. Sistem dasarnya adalah memisah-misahkan node jujur atau yang curang bekerja sendiri-sendiri tanpa sampai mempengaruhi performa jaringan. Dalam perkembangannya dibuatlah protokol yang lebih baik disebut Practical Byzantine Fault Tolerance atau PBFT. Perbedaannya adalah tidak ada batasan waktu untuk menerima jawaban node atas sebuah informasi. PBFT ini diperkenalkan oleh Barbara Liskov dan Miguel Castro. Algoritma ini merupakan pengembangan BFT konvensional, berangkat dari asumsi bahwa node mandiri tertentu bisa saja menyebarkan pesan salah kepada node yang lain. PBFT ini cocok untuk sebuah sistem yang tidak sinkron atau asinkronus. Dapat mempersingkat waktu kerja secara keseluruhan sehingga pengguna hanya menemui sedikit latensi atau hambatan koneksi dalam jaringan. Berikut ini aspek menonjol dari sebuah mekanisme konsensus BFT yang tidak sinkron. Semua node asinkronus atau practical BFT model diatur dalam urutan. Satu node dalam network bertindak sebagai node primer atau disebut node pemimpin, sedangkan node yang lain sebagai node cadangan. Semua node dalam sistem punya kemampuan komunikasi antar nodes. Tujuan utama supaya ada sejumlah node jujur selalu tersedia demi mencapai persetujuan yang spesifik. Node harus dapat saling berkomunikasi mulus dan konsisten. Practical BFT menjamin nodes tidak hanya mencocokkan pesan, tapi juga menjamin bahwa pesan tidak dimodifikasi apapun selama proses pengiriman. Di dalam Practical Byzantine Fault Tolerance, diasumsikan bahwa node yang jahat atau curang tidak boleh lebih dari sepertiga dari total node dalam sistem dalam suatu celah kerentanan tertentu. Makin banyak jumlah nodes, makin kecil kemungkinan sistem bisa gagal. Di dalam PBFT, ada satu panglima yang bertindak sebagai pemimpin jenderal yang lain. Tahapan pada protokol konsensus PBFT adalah sebagai berikut. Clients mengirim permintaan pada node pemimpin untuk memerintahkan operasi layanan yang spesifik. Kemudian node pemimpin menyebarluaskan permintaan klien tersebut ke node cadangan dalam network. Selanjutnya, node juga dapat menjamin dijalankannya permintaan dan diikuti pengiriman jawaban pada clients. Lalu clients harus menunggu jawaban dari node sebanyak F+1 memberikan jawaban sama. F adalah jumlah node maksimum yang mungkin menjawab salah. Nodes dalam PBFT harus deterministik dan punya pernyataan yang sama. Hasil akhir dapat termasuk bahwa semua node jujur dapat mencapai persetujuan pada bagaimanapun urutan catatan. Nodes dapat saja menerima atau menolak catatan sebagai hasil akhirnya. PBFT ini menerapkan format pergantian node pemimpin dalam tiap waktu tertentu. Protokol ini disebut view change. Ini bisa diterapkan ketika node pemimpin tidak menyampaikan permintaan kepada node backup dalam rentang waktu tertentu. Pemimpin yang gagal ini dapat diganti dengan penunjukan node pemimpin yang lain. Konsep BFT konvensional dan praktikal ini, keduanya hampir selalu dipakai di semua blockchain. Dengan algoritma protokol konsensus inilah, maka blockchain dapat berjalan sendiri meskipun tidak ada operator manusia di dalamnya dan partisipan-partisipan di dalamnya, dalam hal ini node, tidak saling kenal dan tidak saling percaya. Dalam kondisi di lapangan yang terus berubah, blockchain harus dapat terus berfungsi dengan baik dan terpercaya agar informasi-informasi di dalamnya bernilai. Blockchain saat ini telah mampu membuktikan diri bahwa hal ini telah berhasil diimplementasi. Dan protokol konsensus semacam ini akan selalu menjadi fondasi dasar penerapan logika berpikir mesin belajar dan kecerdasan buatan di tahun-tahun yang akan datang. Demikianlah konten kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.